Halo, kita ketemu lagi dalam cerita Mogan. Teman-teman terkasih, dalam cerita Mogan kali ini saya sebetulnya mau mengungkapkan permohonan maaf atas kejadian kemarin. Saya memberikan webinar tentang Ekaristi, lalu ada umat yang bertanya tentang bagaimana dengan misa online. Tapi dilalahnya memang dalam pertemuan sebelumnya itu sudah dijelaskan oleh imam yang membawakan bahan yang sebelumnya. Tapi saya semakin berpikir kembali bahwa ternyata mungkin umat belum semua memahami tentang bagaimana kita itu memaknai misa secara online. Nah, maka cerita Mogan kali ini saya akan coba untuk membahas tentang dimensi-dimensi dalam mengikuti misa secara online sehingga umat yang kesulitan untuk memahaminya dapat juga paham tentang apa yang sedang terjadi di dalam situasi wabah COVID-19 ini. Oke, kita akan mulai. Teman-teman terkasih, sejak mewabah virus COVID-19 hampir di seluruh dunia yang menyebabkan social distancing di mana-mana, penghayatan kegiatan liturgi juga mengalami dampak yang sangat signifikan. Banyak gereja-gereja pun ditutup sampai hari ini. Pertemuan-pertemuan, perayaan liturgi dibatalkan sesuai dengan program pembatasan sosial berskala yang besar agar mata rantai penyebaran virus ini dapat diputus. Lalu umat beriman tidak dapat lagi berkumpul di gereja untuk merayakan Ekaristi, tetapi mengikutinya secara online atau dengan cara daring dalam jaringan dari rumah masing-masing. Bagi umat sendiri, mengikuti Ekaristi atau misa secara online atau live streaming mau tidak mau menimbulkan pertanyaan yang sangat mendasar kepada gereja, kepada kami para imam. Apakah misa yang diikuti umat secara online itu masih tetap sah apa tidak, Romo? Bagaimana dengan umat yang mengikuti misa dari rekaman misa yang terjadi beberapa jam sebelumnya atau sehari sebelumnya? Apakah misa tersebut masih bisa dianggap sah? Nah, maka sebetulnya sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini, memang ada baiknya kita juga memahami atau kita dapat melihat ada 3 dimensi dalam mengikuti misa secara online. Dan dimensi ini yang akhirnya bisa membantu kita memahami tentang bagaimana misa yang kita ikuti secara online itu sah atau tidak. Nah, 3 dimensi adalah dimensi sakramental yang akan kita bahas. Juga ada dimensi spiritual dan juga dimensi komunal. Teman-teman, kita masuk dalam dimensi yang pertama, yaitu dimensi sakramental. Dimensi yang pertama adalah dimensi sakramental, yakni dimensi yang berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu perayaan liturgi sebagai sebuah sakramen. Maka perayaan liturgi sebagai sakramen dapat dikatakan sah jika memenuhi 3 syarat secara liturgis. Syarat yang pertama adalah misa hanya sah apabila dipimpin oleh petugas yang valid, yaitu imam yang ditabiskan secara sah dan mendapat fakultas atau kewenangan dari uskup diosesan tertentu serta tidak sedang mengalami halangan apapun dalam melakukan tugas dan jabatannya sebagai seorang imam. Itu yang pertama. Yang kedua, misa hanya sah apabila pada perayaan tersebut memiliki yang namanya materia et forma sacramenti atau materi dan forma sakramen. Yakni apa? Yakni roti dan anggur seturut ketentuan hukum yang ada. Yang ketiga, misa hanya sah apabila mengikuti susunan ritus liturgi yang berlaku. Sebagai contoh, biar sangat real, di Indonesia yang berlaku adalah ritus Katolik Roma. Maka dengan demikian sebetulnya
Teman-teman yang terkasih, misa yang diadakan dengan secara online atau live streaming bagi umat beriman secara sakramental, misa tetap sah. Karena apa? Karena memenuhi ketiga syarat keabsahan liturgi yang berlaku, yakni pemimpin yang sah, materia dan forma yang sah juga, bahkan juga ritus yang sah. Oleh karena itu, keadaan dan situasi umat yang berpartisipasi serta proses jalannya perayaan tidak akan mempengaruhi keabsahan liturgi yang sedang dirayakan. Keterbatasan yang sangat nyata dari misa yang diikuti secara online, selain umat tidak bisa hadir di gereja, adalah bahwa umat beriman tidak dapat menyambut komuni kudus. Dalam hal ini tidak terjadi persekutuan secara sakramental antara umat beriman dengan tubuh Kristus sebagai santapan yang ilahi. Itu dimensi yang pertama, dengan 3 syarat untuk mengatakan sah atau tidaknya perayaan Ekaristi secara online. Dimensi yang kedua, teman-teman terkasih, adalah dimensi spiritual. Dimensi yang kedua, dimensi spiritual, yakni dimensi yang berkaitan dengan kekuatan rohani yang diterima umat beriman pada saat mengikuti perayaan Ekaristi. Maka Santo Leonardus dari Porto Maurizio dalam Le Eccellenze della Santa Messa menegaskan bahwa Konsili Trente mengajarkan ada 3 cara menerima sakramen Maha Kudus. Bahwa Konsili Trente mengajarkan ada 3 cara menerima sakramen Maha Kudus, yaitu secara sakramental, secara spiritual, dan serentak kedua-duanya pada saat dan tempat yang sama. Maka sebenarnya umat yang tidak bisa menyambut komuni seperti biasa dalam misa yang dirayakan secara online, dapat menerima komuni batin atau komuni secara spiritual. Kita tidak menerima tubuh Kristus secara langsung, tetapi sebetulnya menerimanya dalam roh, dan dengan iman kita percaya bahwa kita bersatu dengan Kristus secara spiritual karena keinginan yang sungguh mendalam akan kasih-Nya yang tak terhingga. Umat beriman yang menyantap roti surgawi meskipun hanya sebatas hasrat atau keinginan karena iman, pasti akan berbuah dan berguna dalam kehidupan sehari-hari. Dan Santo Yohanes Paulus II menegaskan kemungkinan praktik komuni spiritual yang sudah berasal dari tradisi zaman lampau adalah tepat untuk merawat kerinduan jiwa yang terus-menerus terhadap sakramen Ekaristi. Anda bisa bandingkan dalam Ecclesia de Eucharistia nomor 34. Bahkan beberapa orang kudus seperti Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus, Santo Thomas Aquinas, Santo Alfonsus Maria de Ligori, Santa Katarina dari Siena, dan lain-lain mendukung umat beriman menerima komuni spiritual bila komuni secara sakramental tidak dapat dilakukan. Dan yang menariknya lagi, Santo Alfonsus menawarkan rumusan doa yang dibacakan selama komuni batin. Saya akan bacakan. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Dan melalui doa tersebut, persatuan rohani secara spiritual antara umat beriman dengan Kristus sungguh-sungguh terjadi. Itu dimensi yang kedua, yaitu dimensi spiritual. Dan dimensi yang ketiga, yang terakhir, adalah dimensi komunal. Dimensi komunal yakni dimensi yang
berkaitan dengan persatuan yang terjadi dalam perayaan liturgi. Artinya umat dipersatukan satu sama lain, dipersatukan dengan gereja sedunia, bahkan dipersatukan dengan Allah. Umat bersekutu di bawah pimpinan Kristus. Persatuan umat dalam satu kesatuan paroki bersifat unitas, dan dalam satu kesatuan gereja yang luas bersifat universal. Akan tetapi, dengan situasi pandemi corona saat ini, dimensi komunal dari perayaan Ekaristi juga mengalami yang namanya perubahan. Karena apa? Karena persatuan melalui kehadiran fisik tidak memungkinkan. Perayaan komunitas umat beriman dihayati dengan cara yang berbeda, yakni apa? Secara spiritual dan juga virtual. Dan tindakan liturgi memang bukanlah tindakan pribadi. Anda bisa baca dalam Sacrosanctus Concilium nomor 26, melainkan tindakan komunal imam. Tindakan liturgi memang bukanlah tindakan pribadi, melainkan tindakan komunal imam sebagai in persona Christi dengan umatnya yang adalah gereja. Persatuan secara komunal antara imam dan umat untuk membentuk satu gereja Kristus dalam misa yang dirayakan dengan live streaming tetap terjadi meskipun secara sakramental tidak dapat tergantikan. Meskipun demikian, umat beriman diajak untuk membentuk yang namanya Ecclesia Domestica atau gereja rumah tangga dalam mempersiapkan dan merayakan misa. Persekutuan umat dalam satu keluarga adalah kesempatan yang sangat baik untuk mengikuti misa secara bersama-sama. Kebersamaan dalam satu keluarga untuk merawat iman melalui partisipasi aktif di rumah menjadi tanda bahwa Allah sungguh hadir dalam perayaan tersebut. Itu ketiga dimensi, dan itu juga menjadi penjelasan singkat atas tiga dimensi dalam mengikuti misa secara online. Semoga menjawab. Dan akhirnya saya mau menutup begini. Paus Fransiskus dalam homili misa harian mengingatkan bahwa misa yang ditayangkan secara online adalah satu terobosan untuk menjaga iman umat dan hanya dilakukan dalam situasi khusus, yaitu situasi pandemi corona seperti sekarang ini. Dan Paus Fransiskus mengingatkan bahwa dimensi sakramental dari misa tetaplah menjadi yang utama, yakni apa? Menyantap tubuh Kristus. Santo Thomas Aquinas dalam Summa Theologinya berkata bahwa persekutuan secara sakramental adalah tindakan yang paling sempurna karena mengatasi keinginan secara spiritual. Oleh karena itu, marilah kita berdoa bersama agar wabah ini cepat berlalu dan kita dapat menerima komuni kudus lagi, sehingga ketiga dimensi sakramental, spiritual, dan komunal dapat terjadi sekaligus dalam misa yang kita rayakan. Dan juga diberikan apresiasi yang luar biasa kepada paroki dan juga para klerikus yang dengan setia menayangkan misa secara online demi iman dan kerinduan umat untuk bersatu dengan Kristus. Begitu kurang lebih penjelasan tentang apakah misa secara online itu sah atau tidak, dan apakah itu baik untuk iman umat. Dan diterangkan dengan sangat sederhana, semoga membantu. Maka saya juga mengajak kepada Anda ketika memang merasa sehat dengan prokes yang baik, mari kita juga ekaristi secara offline di gereja dengan protokol kesehatan yang juga saya yakin di semua gereja sudah menjalankan dengan sangat baik. Semoga membantu dalam seluruh proses pertanyaan dan juga pemenuhan Anda tentang misa secara online sah atau tidak. Kita ketemu lagi dalam Cerita Mogani yang berikutnya yang juga tidak kalah menarik. Saya Romo Gandhi, salam.